Insyaallah mulai hari ini setiap pertemuan dengan ana kita mulai ada satu buku. Ini bukunya dahsyat para jamaah, yang ditulis, yang dikarang oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah. Beliau dari Kuwait. Sebagian antum mungkin tahu, sering potongan-potongan videonya di-share di sini, dikasih kayak arti-arti seperti itu. Beliau menulis buku tentang perjalanan para nabi dan rasul. Yang mana kita kaum muslimin harus tahu kisahnya para nabi dan rasul, siapa saja dan seperti apa kisahnya, dan dari situ nanti kita akan petik nih ibrohnya apa, agar kita tidak seperti apa yang terjadi dulu, agar kita bisa menang sebagaimana mereka kaum mukminin yang beriman kepada para nabi dan rasul itu menang, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah sekalian, beliau membuka bukunya ini dengan menjelaskan bahwasanya yang beliau tulis di sini adalah hanya yang sahih-sahih saja dari kisah para nabi dan rasul. Ya, karena banyak kisah yang sebenarnya tidak ada tapi diriwayatkan juga, riwayatnya salah. Dan beliau membuka di sini dengan hajatun nas ilal anbiya wal mursalin, hajat kebutuhan manusia kepada para nabi dan rasul. Jadi kita ini butuh pada jamaah sekalian sama yang namanya nabi dan rasul. Disebutkan bahwasanya manusia itu ya sungguh dalam keadaan membutuhkan kepada rasul. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hajatun nas ila syariah. Kebutuhan manusia kepada syariat ini, syariat yang dibawa oleh rasul, fauqa hajatihim ila kulli syai', itu di atas kebutuhan mereka kepada seluruhnya, kepada segala sesuatu. Kita butuh makan, kita butuh istirahat, kita butuh tempat tinggal. Ini masih di bawahnya kebutuhan kita dengan kebutuhannya para nabi dan rasul. Wa dzalika anna syari'a mabnaha ala ta'rifi mawaqi' ridwallahi tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena syariat itu adalah hakikatnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapain kita punya rumah, mau ngapain kita punya baju, makan, tapi tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala karena tidak tahu sama syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus tahu kebutuhan kita akan pengetahuan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah murka sama sesuatu, kita harus tahu, jangan sampai kita kerjain yang Allah murkai. Dan itu semua datang penjelasannya dari siapa? Dari nabi dan rasul. Wallati mabnaha al-wahyi al-mahd, yang mana ini semua datang dari wahyu. Semuanya turun wahyu, tidak ngarang-ngarang. Rasulullah SAW itu tidak pernah ngarang. Semua yang diucapkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan di dalam Al-Quran, ya berarti melalui sabdanya Rasulullah SAW yang sahih. Yang selanjutnya, para jamaah sekalian, beliau mengatakan di sini, seorang alim itu sholahun biduni dzalika albat. Tidak mungkin seseorang itu bisa, seorang alim, ustadz yang didatangkan untuk menjelaskan syariat ini, tidak mungkin dia mau menyampaikan sesuatu kecuali dia harus tahu nih ilmunya nih masalah wahyu ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikit-dikit qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Harus seperti itu. Wala sabila ila al-wusul ila as-sa'ada wal fawz al-kabir illa bil 'ubur ala hadzal jisr. Dan tidaklah seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan di atas muka bumi ini dan keamanan, ketenangan dan kemenangan di atas muka bumi ini kecuali harus melewati syariat Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya Allah Subhanahu. Jadi dalam kisah ini para jamaah sekalian, atau dalam hal-hal yang akan dikisahkan dalam buku ini, semuanya datang dari Al-Quran.
dan sebagian dijelaskan oleh Nabi SAW dan sebagian lagi diriwayatkan oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, orang-orang yang paling mengerti sama maksud dari Al-Quran itu sendiri. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, Anda mau tanya, kenapa Allah utus banyak rasul-rasul di atas muka bumi? Bukan cuma satu, tapi banyak. Ini ada rasulnya di sini. Tidaklah di setiap umat, kata Allah SWT, kecuali ada di situ yang memberi peringatan. Diutus sama Allah di setiap umat itu Nabi dan Rasul. Kenapa? Kenapa kok jumlahnya para Rasul itu banyak? Kenapa tidak cuma 1-2 saja? Kenapa tidak 5 saja? Kita tahu yang 5 siapa saja? Ulul Azmi, siapa saja? Dimulai dengan siapa yang pertama? Ulul Azmi. Apa? Siapa yang pertama? Nabi Nuh alaihissalam, terus Nabi Ibrahim, terus Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kenapa tidak cukup 5 aja? Tapi Rasul ada banyak. Disebutkan di sini. Nanti kita baca nih, ada berapa jumlahnya Rasul. Banyak jamaah, bukan cuma 25 atau 5, banyak. Sebab yang pertama, kenapa banyaknya jumlahnya Rasul atau Nabi itu karena umatnya juga banyak. Umat itu banyak. Ada Bani Israel dulu, ada bangsa di Mesir sana, ada orang Arab, ada di tempat-tempat lain. Bisa jadi dulu di Indonesia ini sama Allah pernah diutus seorang Nabi atau Rasul menyampaikan kepada rakyatnya, cuma tidak dikenal oleh sejarah atau tidak sampai ke kita kabarnya. Karena Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Fatir ayat 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah ada umat kecuali Allah taruh di situ seorang mengingat. Bisa jadi di sini dulu ada, kita tak tahu. Dan itu sebabnya kenapa sangat banyak jumlahnya para nabi dan rasul. Karena umatnya juga banyak. Pernah ada suatu riwayat disampaikan oleh riwayatnya ini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya, berapa jumlahnya para rasul, bukan nabi, tapi para rasul. Berapa jumlahnya? Faqala, jamun ghafir, banyak kata Rasulullah. 300 wa bid'asyar. Jumlahnya Rasul itu ada 300 sekian belas. Antara 314 sampai 320, kira-kira jumlahnya segitu. 313 sampai 320, antara itu jumlahnya. Bukan cuma 25 yang kita tahu. Ini Rasul, bukan Nabi ya. 300 sekian belas banyaknya. Ya. Fal adadu idzan kabir jiddan ya. Jadi sangat banyak. Terus ditanya lagi, kalau jumlahnya para nabi berapa? Dijawab sama Rasulullah SAW, 124 alfa nabi. Ya. 124.000 nabi. Bayang jamaah ya. 124 alf. 124.000 nabi jumlahnya. Jadi bedanya nabi dan rasul nanti akan kita kisah apa perbedaan nabi dan rasul. Jadi jumlahnya sangat banyak para jamaah sekalian. Karena Allah bilang, tidaklah satu umat kecuali aku utus pengingat di situ. Entah itu nabi, entah itu apa? Rasul. Sebab yang kedua, kenapa banyak sekali? Hajatun nas ilal mursalin. Manusia itu butuh sama yang namanya nabi. Butuh diingatkan, butuh diluruskan, butuh datang peringatan dari Allah SWT. Tidak mungkin peringatan itu turun langsung dalam bentuk manusia, ngomong sendiri terus hilang. Nggak mungkin. Harus dibawa sama seseorang. Yaitu orangnya, entah itu adalah seorang nabi, entah itu seorang rasul. Itu sebab yang kedua. Jadi para jamaah sekalian, kita butuh kepada yang namanya nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad SAW adalah penutupnya para nabi dan rasul, dan sama beliau SAW apa-apa yang mendekatkan kepada surga,
sama beliau sudah dijelaskan, apa-apa yang mendekatkan ke neraka sama beliau sudah dijelaskan. Yang mendekatkan ke surga kerjain, yang mendekatkan ke neraka sama Rasulullah sudah dijelasin, jangan dikerjain. Tapi sayang banyak kaum muslimin yang masih senang mengerjakan yang mendekatkan kepada neraka. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya al-iman bir rusul min usulil iman. Iman kepada rasul-rasul yang sama Allah sudah diceritakan di Al-Qur'an dan melalui lisannya Rasulullah SAW dalam sabda-sabdanya, beriman dengan mereka para rasul yang banyak itu adalah pondasi keimanan seorang muslim. Kalau ada orang bilang ana beriman tapi dia tidak beriman dengan salah satu rasul, maka dia tidak bisa dikatakan beriman. Gagal keimanannya. Disebutkan di sini, iman kepada rasul-rasul Allah adalah aslun, adalah dasar dari dasar-dasar keimanan seseorang di dalam agama Islam. Walidzalika lamma jaa Jibril, maka dari itu saat Jibril datang kepada Rasulullah SAW bahas masalah iman, Jibril mengatakan, ditanya sama Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya, kita tahu hadisnya namanya hadis Jibril. Hadis Jibril, ada orang datang para jamaah, tampan, bersih, rambutnya basah ya. Padahal kalau dibilang ini bukan orang situ, kok kita nggak kenal. Dibilang orang dari jauh, tapi tidak ada bekas safar di wajahnya. Duduk, datang ke gerombolannya para sahabat sama Rasulullah lagi belajar. Datang orang ini, langsung duduk di depannya Rasulullah, tanya, apa itu Islam? Dijelasin sama Rasulullah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa syahrul Ramadan wa shaumi Ramadan wa hajjul bait, dan haji yang bisa. Terus ditanya, akhbirni anil iman, kasih tahu kepada aku. Katanya orang ini, iman itu apa? Disebutkan sama Rasulullah SAW. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairuhu wa syarruh. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman pada hari kiamat, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, kata Rasulullah SAW. Terus orang ini bilang, sodakta, betul kamu. Bingung sahabat, ini dia yang tanya, habis disebutin terus dia bilang betul. Ngetes ini berarti. Apa ini? Dari sini para jamaah jelas sekali bahwasanya keimanan itu ada yang namanya iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya wajib orang yang dikatakan beriman, dia harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, surat Al-Baqarah di ayat 285 yang terakhir-terakhir. Kita hafal semua, lillahi ma fis samawati wal ardh, dan ada kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Dan semua beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasul. Dan banyak ayat-ayat seperti ini dalam Al-Qur'an. Maka para jemaah sekalian, orang-orang yang dia tidak beriman kepada satu rasul, dia dianggap tidak beriman kepada seluruh rasul yang ada. Tidak beriman kepada satu rasul, dia dianggap tidak beriman kepada seluruh rasul yang ada. Contohnya atau apa dalilnya? Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka itu menghadapi rasul yang pertama. Betul kan? Ya. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dibilang sama Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Nabi Nuh ini kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Nah, kalau kita bilang, kenapa orang yang tidak beriman kepada satu rasul aja? Pilih siapa? Dia beriman kepada Nabi Nuh, dia beriman kepada Nabi Muhammad, atau dia beriman kepada yang 5. Tapi ada rasul satu aja, dia ada beriman, Anda tidak yakin ini, dia bukan rasul kayaknya. Padahal disebut sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Jadi Rasulullah bukan cuma 5 jemaah. Rasulullah sudah kita bahas ada 300-an lebih. Sebagian disebutkan namanya, sebagian tidak disebutkan namanya dalam syariat kita. Ada satu yang disebutkan dalam hadis yang sahih atau dalam ayat Al-Quran, kita tidak beriman, kita dianggap tidak beriman kepada seluruhnya. Ini satu paket tak bisa dipilah-pilah. Contoh dan dalilnya sangat jelas. Kaumnya Nabi Nuh itu menghadapi Rasul yang pertama. Iya kan? Mereka tidak tahu bahwasanya besok ada Rasul lagi yang lain. Tapi sama Allah sudah dicap. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh, mereka dicap kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah berdusta, mendustai seluruh para rasul. Gara-gara dia tidak beriman kepada Nabi Nuh saja, dia sudah dianggap berdusta kepada seluruhnya. Dia tidak dianggap telah beriman. Ya. Jadi kita harus beriman para jamaah sekalian kepada seluruh nabi dan seluruh para rasul yang sudah datang ayatnya jelas dan hadis-hadisnya jelas, tak boleh sama kita dipungkiri. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, banyak hal-hal yang perlu dibahas di sini. Ya. Bahwasanya setiap nabi itu laki-laki semua, tidak ada yang perempuan. Ya, nabi-nabi itu laki-laki semua, tidak ada yang perempuan, apalagi rasul. Ya. Ulul azmi minar rasul juga kita tahu ada 5, semuanya sudah hafal. Dan juga ada pertanyaan sekarang, ada nama-nama yang pernah disebutkan yang bikin bingung apakah mereka nabi atau bukan. Salah satunya di situ adalah Syith. Pernah dengar namanya? Syith ini siapa? Anaknya Nabi Adam. Jadi Syith itu disebutkan an Abi Dzar marfu'an, dari sahabat Abi Dzar, ya, hadisnya ini marfu'. Innahu anzala alaihi 50 sahifah. Diturunkan kepada dia wahyu 50 lembar. Katanya Abu Dzar, akhrajahu Ibnu Hibban bi isnadin hasan. Ya, hadisnya hasan, yang bisa diterima. Jadi Syith itu adalah nabi. Adapun yang lain-lain yang ma'ruf itu yang adapun ini dipertimbangkan, diperdebatkan sama para ulama. Tapi ternyata Syith itu dianggap juga sebagai nabi. Terus ada lagi namanya Yusha ibnu Nun. Itu nabi atau bukan? Hah? Disebutkan di sini bahwa Yusha bin Nun sahibu Musa, temannya Nabi Musa alaihissalam, wa huwa nabiyyun ja'at as-sunnah bin nas alaihi. Dia adalah nabi karena datang dalilnya dari Rasulullah SAW, ya, bahwasanya dia adalah seorang nabi. Yang ketiga, ada yang namanya Samuel. Samuel itu nama-nama orang barat, itu diambil dari kata namanya beliau ini. Samuel namanya. Ya, disebutkan bahwasanya beliau itu nabi, ya, tapi sama Allah tidak disebut secara gamblang namanya dalam Al-Quran, tapi disebut kisahnya saja dalam Al-Quran. Nanti insya Allah kita kisahkan juga. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai ke belakang. Dimulai dari alam tara ilal mala'i min bani Israil, ya, min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ada ayat dari surat Al-Baqarah ayat 246. Jadi dia nabi sebelum keluar namanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu terkenal dengan apa? Duel sama siapa? Sama Jalut, Goliat. Ya. Nabinya pada waktu itu yang mengutus tentara ini perang, yang termasuk dalam tentaranya ada Nabi Daud alaihissalam, itu nabinya namanya Samuel. Ya, insya Allah nanti akan kisahkan kisahnya perlahan demi perlahan. Dan yang selanjutnya ada lagi namanya Tubba. Wa qaumu Tubba, kata Allah di dalam surat Qaf. Kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Qaumu Tubba, kaumnya Tubba, mereka semua mendustai para rasul. Maka bagi mereka ya sebenar-benarnya ancaman. Pantas untuk diancam. Waqad ja'ani Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah menjelaskan, ma adri atubba nabi amla wa ma adri dal qarnain nabiyan amla. Disebut di sini, aku tidak tahu ya, Tubba itu nabi atau bukan, dan aku juga tidak tahu, kata Rasulullah, Dzulqarnain itu nabi atau bukan. Rasulullah bilang seperti itu. Ya. Tapi yang jelas Dzulqarnain adalah seorang raja yang menguasai seluruh daratan di atas muka bumi ini. Ya, jadi para jamaah sekalian, ada
4 manusia yang pernah menguasai muka bumi. 2-nya muslim, 2-nya lagi apa? Orang kafir. Yang muslim itu siapa? Dzulqarnain sama siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Menguasai seluruh muka bumi ini. Yang 2 lagi, satunya Namrud, satunya Bukhtanasor. Ini Bukhtanasor. Susah namanya ya. Kita nggak tahu dia berkuasa di mana. Intinya dia menguasai alam. 2 yang muslim taat sama Allah, 2-nya lagi kafir. Namrud sama Bukhtanasor. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, yang jadi pembahasan di sini sekarang yang sering digoreng-goreng sama orang ya, Khadir, bukan Khidir namanya. Kita suka ngomong Khidir, Musa sama Khidir, ya kan? Namanya bukan Khidir, tapi Khadir. Khadir namanya. Diambil dari kata asghar, yaitu artinya hijau. Ya. Disebutkan wa huwa kadzalika mimma ikhtulifa fihi ahli ilm. Ini yang diperdebatkan juga oleh para ahli ilmu, apakah dia nabi atau bukan? Ya. Wa man qala innahu nabi, dan yang bagi siapa yang mengatakan dia itu nabi, mereka membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma fa'altuhu an amri." Ingat kisahnya sama Nabi Musa ya. Debat sama Nabi Musa, dia berbuat hal-hal yang buat Nabi Musa tanya, "Loh, kok begini? Loh, ana bilang sudah jangan tanya. Kalau mau ikut ana jangan tanya." Tapi Nabi Musa tidak mampu membendung itu rasa penasarannya. Sampai akhirnya diputus sama Khidir. Sekali lagi kamu ngomong nanya, kita selesai sampai di sini. Subhanallah, tanya lagi. Putus. Katanya Rasulullah SAW, andai kata saudaraku Musa dulu bersabar, bisa belajar lebih banyak lagi sama Khadir. Tapi karena tidak sabar, cuma dapat 3 ilmu saja. Wa ma fa'altuhu an amri, katanya Khadir. Ana berbuat seperti itu bukan dari ana sendiri, maksudnya ini dari Allah SWT. Itu dipakai dalil bahwasanya, wah ini berarti dapat wahyu dari Allah, berarti Nabi. Iya kan? Kalau dia sudah bilang ini bukan perkara ana, ini dari Allah Subhanahu, maksudnya ini dari Allah. Ana bukan ngarang-ngarang sendiri ini. Dari situ sama ulama dipetik, nah ini kayaknya Nabi. Wa hadza qaulu aktsaruhum, dan ini perkataan jumhur yang lebih banyak bahwasanya Khadir adalah Nabi, ya wallahu alam. Dan yang selanjutnya ada lagi namanya Daniel. Orang kasih nama anak Daniel. Itu juga diambil dari ada nama-nama yang dianggap sebagai nabi ya. Diperdebatkan sama para ulama, wa dzakaru annahu minal anbiya ya. Disebutkan sama para ulama Daniel itu dari para nabi juga. Wajada sahaba ismuhu maktuban fi futuh ba'dul bilad, dan sahabat yang menemukan ini ya, ada kuburannya dan ada namanya ditulis dan dilaporkan ke Rasulullah SAW, di itu Daniel, katanya Rasulullah. Dari sini bisa dipetik bahwasanya banyak para ulama mengatakan itu adalah nabi dan rasul. Bukan rasul tapi para nabi ya. Dan selanjutnya para jamaah sekalian, para nabi dan rasul ini, mereka itu adalah manusia. Dan mereka sama Allah dikasih kekhususan. Manusia, bashar. Ini dari salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan nabi itu dari kalangan manusia juga. Sama ini, kalau dipencet-pencet ada dagingnya, makan sama-sama makan makanan kaumnya, ya bahasanya sama-sama bahasa kaumnya. Itu adalah dari rahmat Allah SWT kepada kita semua, agar kita mudah memahami ya, agar kita lihat nih, ini manusia juga ini, tapi sama Allah diberi kekhususan. Yang pertama kekhususannya adalah al-wahyi min Allah, dikasih wahyu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wahyu kepada mereka. Yang kedua, al-ismah. Beliau para nabi dan rasul itu sama Allah SWT dikasih ismah, maksum. Kalau punya salah langsung dihapus salahnya sama Allah SWT. Kita lihat Nabi Muhammad SAW dibelek dadanya, hatinya dibersihkan. Asamallahu al-anbiya wal mursalin. Allah yang bikin seperti itu, ya, dijauhkan dari namanya dosa, ya, nanti akan dijelaskan. Dan yang ketiga, tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum.
Matanya para nabi bisa tidur, tapi hatinya tidak pernah tidur. Tapi ada orang-orang zaman sekarang yang merasa seperti ini nih. Matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur katanya. Jangan-jangan nabi juga. Ya. Itu kehasusannya para nabi dan rasul. Ya. Hatinya tidak pernah tidur. Jadi tidak pernah ceritanya nabi itu mimpi buruk. Tidak ada ceritanya. Mimpinya nabi itu wahyu. Jadi hatinya tidak pernah tidur. Kalau kita tidur sama hati-hatinya tidur juga. Adzan sekencang-kencangnya pun tidak bangun-bangun. Kalau kita seperti itu jemaah. Wa yukhayyaruna 'indal maut. Khususan nabi yang selanjutnya dikasih pilihan saat sudah sampai ke ajalnya, mau lanjut hidup atau mau meninggal sekarang. Dan hampir bahkan seluruh nabi dikasih pilihan itu, beliau memilih apa? Meninggal dunia. Sudah cukup karena mau kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita para jamaah dikasih pilihan mau hidup, kita pilih hidup aja dulu. Kesian anak istri siapa yang kasih makan. Tapi nabi tidak seperti itu. Jadi kasih pilihan sama malaikat maut nih. Sama Allah disuruh turun kasih pilihan mau mati atau masih mau hidup atau mau mati. Kata Rasulullah bal rafiqil, karena mau di sisi Allah. Sudah selesai urusan, capek sudah. Dan itu yang dimau sama Rasulullah memang. Surga. Ya. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang dimau. Dan artinya dunia ini semua mau ngapain? Tapi kalau kita karena keimanannya terkikis terus setiap hari dengan dosa-dosa ini, jadi seakan-akan kita ini tidak percaya bahwasanya ada yang namanya surga. Banyak orang, oh, mudah-mudahan masuk surga ya, iya, tapi mati dulu mau tidak mau. Lu katanya masuk surga itu harus mati dulu jemaah. Kalau tidak mati tidak bisa masuk surga. Tapi takut mau mati. Subhanallah. Dan yang selanjutnya kekhususannya para nabi dan rasul adalah al-ardu la ta'kulu ajsadahu. Ya, al-ardu la ta'kulu ajsadahu. Ya, bumi ini tidak bisa makan jasadnya para nabi dan rasul. Kalau ada kuburannya nabi dikorek lagi pasti masih ada, ya, sebagaimana baru dikubur baru. Itu kehebatannya jasadnya para nabi dan rasul, bumi tidak mau makan. Yang keenam, kekhususannya para nabi dan rasul adalah, ya, dikubur di mana mereka meninggal dunia. Di sini meninggal dunia, gali dikubur di sini. Makanya Rasulullah meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, langsung dikubur di situ. Yang ketujuh, la yuwarritsuna malan. Para nabi itu khususannya adalah tidak mewarisi harta. Kama qala Abu Bakar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna ma'asyiral anbiya la nuwarrits atau la nurits." Kami para nabi dan rasul, kata Rasulullah, tidak mewarisi harta. Ya. Tapi mewarisi apa? Ilmu para jamaah. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafid. Barang siapa yang ambil itu warisan hakikat, ya, hakikat warisannya para nabi dan rasul, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, kata Rasulullah. Kita lihat zaman sekarang para jamaah, orang-orang sampai sama ibunya ribut masalah warisan, naudzubillah. Sama saudaranya gontok-gontokan, tidak saling sapa, saling bunuh urusan warisan harta. Tapi warisannya para nabi tak pernah sama mereka mau dikejar. Disuruh nuntut ilmu tidak mau. Tapi warisannya manusia harta sampai mau bunuh-bunuhan, bahkan adiknya yang dulu dia yang urus, dia yang cintai, sama dia mau dibunuh gara-gara urusan warisan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya, setelah tadi yang poin ke-7 tidak mewarisi harta, poin ke-8-nya para nabi itu mewarisi mewarisi ilmu. Yang ke-9, nabi itu semuanya laki-laki. Sudah kita bahas tadi. Yang ke-10, tidak ada nabi dari kalangan budak, tidak ada.
Nabi itu semuanya dari orang-orang merdeka. Yang 11, Nabi itu semuanya sempurna. Tidak ada yang cacat tubuhnya atau cacat akhlaknya, tidak ada. Jadi orang Yahudi itu tahu para jamaah. Itu Muhammad, dia tahu. Meskipun baru melihat pertama kali, ya datang dari Mekah nih gerombolan orang, disuruh lihat mana yang Nabi, orang Yahudi itu tahu. Sama Allah sudah disifati dalam kitab-kitab mereka. Tapi ya sudah, mereka tidak mau beriman memang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga para Nabi dan Rasul, kita diperintahkan untuk bersalawat kepada mereka. Ini kekhususannya para Nabi dan Rasul. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, para Nabi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilih sama Allah dan dimuliakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang ke-13. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tahu kepada siapa risalah ini akan diberikan. Tidak ke sembarang orang, jemaah. Poin yang ke-14, setiap nabi punya doa yang mustajabah. Ini khusus. Ya, dipastikan sama Allah Subhanahu Wa Taala doanya mustajab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi itu punya doa yang pasti diijabahi untuk dia doakan di atas muka bumi. Tapi kata Rasulullah SAW, wa akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi doa itu sama aku disembunyikan. Aku tidak mau pakai itu di dunia, tapi besok aku pakai di akhirat untuk memberi syafaat kepada umat-umat. Itu cintanya Rasulullah sama kita para jamaah. Kita lihat nanti kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh angkat tangan jamaah nanti. Sudah terlalu lama berdakwah, tidak ada pengikutnya, angkat tangan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan yang mendoakan umatnya keburukan. Disimpan doanya sama Rasulullah SAW untuk umatnya, untuk besok dipakai di akhirat saat kita semua butuh dengan syafaat Rasulullah SAW. Yang ke-15, setiap Nabi itu sama Allah diberi kekhususan punya telaga. Haud. Kata Rasulullah, haudi masirata syahr. Telagaku itu besarnya perjalanan 1 bulan. Jumlah gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Airnya warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis daripada madu, dan apa? Wanginya lebih wangi daripada misik. Barang siapa yang minum, kata Rasulullah, la yadma ba'dahu abada. Tidak akan merasa haus selamanya. Khususannya setiap nabi pasti punya haud, ya, setiap rasul pasti punya haud. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ke-16, annahum jami'an ahlal qura. Setiap nabi itu tidak ada yang orang badui, tidak ada. Nabi itu semua orang-orang yang tinggal di kota. Jadi tidak ada orang badui tahu-tahu ngaku jadi nabi, tidak ada. Orang desa pelosok-pelosok ngaku jadi nabi, tidak mungkin. Semua nabi itu orang kota. Itu yang ke-16. Yang ke-17. Semua para nabi dan rasul la yahtalimun, tidak pernah mimpi basah. Kenapa tidak pernah mimpi basah? Karena hatinya terjaga terus. Sedangkan orang mimpi basah itu hatinya lalai, digoda sama setan, akhirnya mimpi basah. Tapi sayangnya kita kok senang digoda sama setan para jemaah. Ya, mimpi basah itu datangnya dari setan. Dan setan tidak bisa merasuk ke dalam mimpinya para nabi dan rasul. Makanya mereka tidak pernah yahtalimun, tidak pernah mimpi basah. Dan yang terakhir, setiap mimpinya para nabi itu adalah hak, kebenaran khusus. Kalau kita mimpi berhayal para jamaah sekalian ke barat ke timur, tidak ada artinya.
Belum tentu benar. Bisa jadi ada 1-2 saja jadi firasat yang benar ya, mimpi itu. Tapi mimpinya para nabi dan rasul 100% itu kebenaran. Ya, bahkan itu bisa jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu 18 poin kekhususan para nabi dan rasul. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, ya. Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Jadi nabi-nabi itu berbeda dari nabi dan rasul itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qabli min rasulin wala nabiyyin." Nah, berarti ada perbedaan. Tidaklah kami utus sebelum-sebelummu dari para rasul atau para nabi, kata Allah SWT. Yang rasul beda, yang nabi beda. Berarti di sini ada perbedaan. Ya. Dan juga di ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Wadhkur fil kitabi Musa." Dan ingat itu ceritanya Nabi Musa, "Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyyan." Nabi Musa itu ya adalah orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh. Mukhlas itu bukan ikhlas, bukan. Di atasnya lagi para jamaah sekalian. Wa kana rasulan nabiyyan. Rasul dan nabi, Nabi Musa. Jadi setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Dan juga para jamaah sekalian yang semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang pertama antara rasul dan nabi adalah kalau dilihat dari sisi maknanya, rasul dan nabi itu artinya mirip. Fan nabi minan naba, kata nabi itu dari kata an-naba'u, kabar. Makanya dibilang an-nabiyyin ambil dari kata asalnya an-nabiyyin itu asalnya an-nabiyyin, naba. Kalau dilihat dari asal katanya mirip maknanya. Adapun rasul ya wahuwal mursal, orang yang dikirim, pembawa kabar. Nabi itu artinya kabar, diambil dari kata kabar. Kalau rasul yang membawa kabar. Kalau dilihat dari situ sama. Dan ulama para jamaah sekalian berbeda pendapat di sini, ada 3 perbedaan. Perkataan yang pertama, bahwasanya rasul itu yang Allah beri wahyu, yang Allah khususkan dengan syariat tertentu. Jadi rasul itu punya syariat sendiri, jemaah. Wa umira bitablighihi. Jadi dia dikirim sama Allah dengan wahyu tertentu, dengan syariat tertentu, dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rasul. Ini poin yang pertama, perbedaannya. Rasul adalah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat sendiri, syariat tertentu, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk disampaikan. Ini wahyunya. Adapun nabi sama Allah Subhanahu wa taala diberi wahyu dengan syariat, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan. Jadi yang pertama, Rasul itu diperintahkan terang-terangan, seperti Nabi Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin, sampaikan dulu, dakwahi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, saudara-saudara atau kerabat dekatmu. Diperintahkan sama Allah. Nah, adapun Nabi diturunkan wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan. Ini katanya golongan yang pertama. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Katanya yang kedua bukan. Ya, perbedaan Nabi dan Rasul itu bahwasanya Rasul itu bu'itsa bi syar'in mustaqillin. Rasul itu diutus dengan syariat sendiri khusus. Jadi Nabi Nuh punya syariat, Nabi Ibrahim punya syariat, Nabi Musa punya syariat, Nabi Isa punya syariat, Nabi Muhammad punya syariat. Dan berbeda semua syariatnya ini. Meskipun ada samanya, tapi ada perbedaan masing-masing syariat. Ya. Itu seorang Rasul diutus dengan syariat yang baru, yang sendiri, tidak sama-sama yang lain. Adapun Nabi
Man yad'u ila syar'ir rasul alladzi qablahu. Nabi itu yang menyeru kepada syariatnya Rasul yang datang sebelumnya dia. Misalkan siapa? Setelahnya Nabi Musa ada Nabi siapa? Nabi Harun, iya kan? Nabi Harun bareng sama Nabi Musa. Nabi Harun itu ya ikut syariatnya Nabi Musa. Terus apa lagi setelahnya datang? Ada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun bawa syariatnya Nabi Musa. Dan seperti itu seterusnya. Sampai datang Rasul yang baru selesai sudah. Syariatnya yang ini pakai syariatnya Rasul yang baru di umat itu. Karena para jamaah sekalian, tidak ada Nabi dan Rasul kecuali diutus untuk kaumnya sendiri. Kecuali Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, dahulu para Nabi dan Rasul diutus untuk kaumnya sendiri. Wa bu'itsu ilan nasi kaffah. Tapi ana, kata Rasulullah, diutus untuk seluruh manusia di atas muka bumi ini. Ya, jadi katanya grup yang kedua bilang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Rasul itu yang diturunkan syariat kepada mereka. Adapun Nabi itu ikut syariat Rasul yang sebelumnya. Yang datang setelahnya seorang Rasul. Adapun katanya yang ketiga, bukan begitu. Katanya yang ketiga, Anar Rasul huwa man bu'itha ila qaumin kafirin. Rasul itu diutus kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi man bu'itha ila qaumin muslimin. Kalau Nabi itu diutus kepada kaum muslimin. Fayakunu man bu'itha ila bani Israil anbiya. Jadi Rasul yang diutus kepada Bani Israel ada banyak. Tapi yang setelahnya yang banyak itu adalah semuanya para nabi yang disebutkan dari nama-namanya. Ya. Ada Yusha, ada Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud itu ada yang bilang beliau adalah seorang Rasul karena punya kitab Zabur. Ada nabi-nabi yang lain banyak, paling banyak diutus nabi itu Bani Israel, para jamaah. Kana tasusuhumul anbiya, kata Rasulullah SAW. Datang kepada mereka itu nabi-nabi, tidak habis-habis, tidak putus-putus. Setiap datang nabi, dibunuh nabinya sama mereka. Itu jahatnya Bani Israel. Diutus nabi, dibunuh sama mereka. Dikasih nabi lagi sama Allah, dikerjain lagi. Seperti itu terus. Maka di sini dijelaskan lagi bahwasanya yang diutus kepada Bani Israel itu sangat banyak para nabi. Li'annahum kulluhum taba'un li Musa alaihi salatu wassalam. Karena mereka semua mengikuti Nabi Musa alaihi salam, syariat Nabi Musa alaihi salam. Wa taba'al Israel alaihi salam wa huwa Yaqub. Dan itu mereka semua adalah keturunannya Nabi Yaqub alaihi salam. Wal anbiya, adapun para nabi, yub'atsuna ila qaumin mu'minin. Nabi itu diutus kepada kaum mukmin. Jadi katanya yang ketiga, Rasul itu kalau sudah ada kekafiran yang parah di atas muka bumi ini, sudah lupa sama Allah, syirik kepada Allah SWT, diutus Rasul sama Allah SWT. Tapi kalau sudah kaumnya banyak yang masuk Islam, untuk menjaga itu semua, diutuslah para nabi. Dan katanya para ulama, ya, omongan yang ketiga ini yang paling dekat dengan kebenaran. Ya. Tapi yang kedua juga kuat pendapatnya para jamaah sekalian, bahwasanya Rasul itu yang punya syariat sendiri, diutus dengan syariat yang baru sendiri, punya dia. Adapun Nabi hanya mengikuti yang sebelumnya. Maka para jamaah sekalian, sedikit-sedikit kita sudah ambil mukaddimahnya. Harus kita tahu. Ini mukaddimah para jamaah. Sebenarnya belum selesai, ini mukaddimahnya masih panjang. Ya. Yang mau kita sampaikan sekarang para jamaah, kita buka di Al-Quran surat Hud. Coba dibuka para jamaah surat Hud. Coba yang ada handphonenya, surat Hud dibuka ayat 25. Surat Hud ayat 25.
Kita mau bahas kisahnya seorang Rasul yang pertama diutus di muka bumi. Ya, secara singkat, kalau mau dipanjang-panjangin bisa 3 kali pertemuan jemaah. Yang mana Nabi Nuh alaihissalam ini dikatakan semua orang adalah Adam yang kedua. Nabi Nuh itu dikatakan sama para ulama adalah Adam yang kedua. Kenapa? Karena kita yang ada di atas muka bumi ini semua kembalinya ke Nabi Nuh alaihissalam. Jadi orang-orang yang selamat sama Nabi Nuh, ya, 40 atau 80 orang yang selamat di bahteranya Nabi Nuh alaihissalam, mereka semua tidak punya keturunan. Yang punya keturunan hanya dari anak-anaknya Nabi Nuh saja yang ikut sama Nabi Nuh. 3 orang. Nanti akan kita bahas. Sisanya yang lain tidak punya keturunan semua. Makanya kita semua yang ada di sini kembalinya ke Nabi Nuh, sedangkan Nabi Nuh kembali lagi ke Nabi Adam alaihissalam. Ini bisa dikatakan Nabi Nuh itu adalah Adam Ats-Tsani atau Adam kecil. Allah SWT berfirman, ya, "Wanajjainahu wa ahlahu min karbil azim," dan kami selamatkan mereka atau selamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari musibah yang sangat besar, ya, min karbil azim, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunannya dia saja, keturunan Nabi Nuh saja yang tersisa di atas muka bumi ini. Jadi orang-orang yang lain yang bersama Nabi Nuh di dalam bahtera itu tidak ada keturunannya lagi di atas muka bumi ini. Hanya sisa keturunan Nabi Nuh saja. Wa dzakara katsir min ahli al-ilm anna alladziina najaw ma'a Nuh 'anil mu'minin lam yakun lahum nasl. Yang ada sama Nabi Nuh di bahtera itu tidak punya keturunan. Dan kita tahu para jamaah sekalian bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah ulul azmi yang pertama, ya, Rasul pertama yang Allah utus di atas muka bumi. Yang mana kita tahu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi, bukan rasul. Karena kita bahas barusan. Katanya omongan yang ketiga, apa perbedaannya nabi dan rasul yang ketiga tadi? Apa? Di poin yang ketiga tadi, perbedaan nabi dan rasul apa? Bukan, yang terakhir. Ya, rasul diutus kepada orang kafir. Kalau nabi diutus ke mukmin atau muslim. Kita tahu dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai di zamannya Nabi Nuh tidak ada orang kafir, jemaah. Tidak ada orang berbuat syirik kepada Allah, tidak ada musyrik, tidak ada orang kafir, tidak ada. Semuanya orang muslim. Semuanya muslim. Makanya Allah tidak utus Rasul. Kalau ini mau kita kembalikan ke perbedaan yang tadi 3 poin tadi, kita ini berarti ngambil perbedaan yang ketiga di sini. Makanya dibilang perbedaan yang ketiga ini yang paling kuat. Contohnya ini sekarang. Nabi Adam alaihissalam bukan Rasul. Kenapa? Di atas muka bumi tidak ada orang kafir. Tapi saat sudah ada orang kafir di atas muka bumi, baru Allah utus orang Rasul. Membawa syariat, menegaskan wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasanya manusia-manusia setelah zamannya Nabi Adam alaihissalam, yang mana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, nanti di akhirat, di hari kiamat, Nabi Adam alaihissalam didatangi sama orang. Jadi orang tanya, apa dalilnya? Nuh itu Rasul yang pertama. Dalilnya ini. Besok kita semua di hari kiamat, ketakutan para jamaah, minta syafaat. Datengin Nabi Adam semuanya, para manusia. Tapi sayang Nabi Adam mundur, tidak mampu untuk memberi syafaat. Lalu Nabi Adam berkata, "Hal akhrajukum minal jannah ghairi idhabu ila Nuh." Siapa orang yang dikeluarkan dari surga sama Allah kalau bukan Anda? Maksudnya Nabi Adam, Anda tidak pantas kasih syafaat. Anda pernah dikeluarin dari surga sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara kesalahan Anda. Coba kamu pergi, idhabu ila Nuh, kata Nabi Adam, pergi ke Nuh. Awwalu rusulin arsala ilal ard. Rasul pertama yang diutus di atas muka bumi.
Ini sabda Rasulullah SAW menceritakan kejadian di hari kiamat nanti. Manusia datangin Nabi Adam semua. Nabi Adam tidak mampu mundur. Lalu dikatakan sama Nabi Adam, sana pergi ke Nuh. Karena dia adalah Rasul yang pertama. Ya. Ini bukti bahwasanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama di atas muka bumi. Ya. Waqad ja'a anna rajulan sa'ala Nabi SAW. Dan juga pernah datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW. Kam kana baina Adam wa Nuh? Berapa lama jaraknya ya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh? Para jamaah, ada yang tahu di sini berapa jaraknya? Jamaah, berapa? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Jaraknya dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh berapa? Kata Rasulullah SAW berapa? Ahsanta. Ada yang bilang, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, ditanya berapa jaraknya antara Adam sama Nuh, dijawab sama Rasulullah, 10 qurun, 10 abad. Para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang bilang abad diartikan 1 abad itu 100 tahun. Ada yang bilang kalau ada kata-kata abad zaman dulu itu namanya bukan abad 100 tahun yang kita pahami sekarang. Tapi maksudnya itu generasi. Setiap generasi dihitung 40 sampai 50 tahun. Jadi kira-kira 400 sampai 500 tahun jaraknya antara Nabi Adam dan Nuh alaihi salam. Ya, dan datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun wa kulluhum 'alal Islam. Selama 10 generasi ini semuanya di atas Islam, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa Nuhun sallallahu wasallam alaihi dzukra fil Qur'an Karim 43 marrah. Kata Nuh ya dalam Al-Qur'an sama Allah disebutkan 30 atau 43 kali ya. Nuh ada kata Nuh dalam Al-Qur'an itu ada 43 kali sama Allah disebut di dalam Al-Qur'an. Dan diceritakan bahwasanya manusia setelah Nabi Adam alaihissalam hidup di waktu yang sangat panjang, mereka adalah umat yang satu di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas fitrah. Mereka masih tahu bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang berhak untuk disembah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan itu fitrah yang Allah fitrahkan kepada hambanya, kepada para manusia. Manusia yang masih ada di atas fitrah para jamaah, tidak mungkin mereka itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fitrahnya manusia tahu dia itu punya Tuhan. Dia akan menyembah Tuhannya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Namun bapaknya yang menjadikan Yahudi, bapaknya yang menjadikannya Nasrani, bapaknya yang menjadikan Majusi. Asalnya semua di atas fitrah, Islam. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman Nabi Adam semuanya di atas fitrah. Meskipun di situ, ini catatan penting ini, di situ ada maksiat. Contoh maksiatnya yang sangat jelas, anaknya Nabi Adam bunuh saudaranya. Ribut urusan perempuan. Maksiat itu bukan? Bunuh orang itu salah satu dosa besar. Tapi Allah belum mengutus para rasul di atas maksiat yang ada. Tapi saat syaitan datang para jamaah sekalian, memerintahkan untuk membuat patung-patung orang-orang soleh di kalangan keturunannya Nabi Adam alaihissalam, yang mana dikenal ada 5 orang terkenal di zamannya, ya orang soleh, yang Allah sebutkan nama 5 orang ini dalam Al-Quran. Tuh bayangin jamaah, sampai sama Allah di detail disebut nama-nama patungnya, nama-nama orang soleh dari keturunannya Nabi Adam sebelum datangnya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Nuh disebutkan oleh Allah SWT, la tadarunna waddan wala suwa'an, namanya Wad, Suwa', Ya'uq, Ya'uq, dan Nasra, 5 orang. Ini orang soleh semua. Ini orang soleh.
Kalau ibarat kata kita di Indonesia semua orang dibilang mungkin wali-wali, orang hebat. Ini orang soleh para jamaah. Sampai datang setan bilang sama salah seorang di antara mereka yang hidup di kalangan itu, bikin patungnya orang-orang soleh. Masa orang-orang soleh ini mati tidak diabadikan? Kurang ajar kalian. Ini orang-orang soleh. Bikin patungnya. Faja'ahumus syaitan. Didatangi mereka semua sama setan. Dibisiki, disuruh bikin patung-patung mereka-mereka orang soleh. Hatta idza ra'awhum tadzakkaru. Sampai mereka kalau melihat patung-patung ini ingat sama orang soleh. Masya Allah, ada orang soleh. Menggugah hati mereka untuk selalu istiqomah berada di jalan yang benar. Awalnya niatnya benar jemaah. Semua seakan indah. Bikin patung. Kenapa? Kalau kalian malas ibadah, kalian lagi futur, datang ke patung ini, antum lihat, antum jadi semangat lagi. Pahlawan, ini orang-orang soleh. Itu membuat mereka menjadi semangat untuk beribadah dan berada di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mati generasi yang ini yang dibisiki sama setan suruh bikin patung itu, mati generasinya. Faja'a man ba'dahum, datang generasi yang selanjutnya, anak-anaknya yang bikin patung ini, yang bikin patung belum nyembah para jamaah, belum. Hanya dibuat untuk bahan apa? Memberi semangat, motivasi untuk orang-orang yang lagi futur dan yang seterusnya. Niatnya awalnya seperti itu dan itu yang terjadi. Tapi setan tidak bodoh setan. Ada 1000 cara setan mau menyesatkan manusia. Karena mereka memang sudah izin sama Allah. Ana mau menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Dan sama Allah dikasih izin. Silahkan yang menjadi pengikutmu. Akan ana masukkan bersamamu di neraka. Silahkan ganggu, kata setan. Akhirnya datang generasi yang selanjutnya. Dan datang lagi yang selanjutnya. Didatangi lagi sama setan. Katanya setan, ini patung-patung. Bapak-bapakmu dulu minta syafaat sama patung-patung ini. Doa minta sama patung-patung ini. Nggak turun hujan, datang ke patung ini. Minta sama patung yang ini. Karena dulu fulan ini pernah angkat tangan berdoa, sama Allah diturunkan hujan. Kalau kamu mau minta hujan, minta sama yang ini. Nggak punya anak, kamu datang ke yang ini. Dulu yang ini anaknya banyak. Begitu. Sekarang sudah mulai dijadikan bahan untuk meminta-minta doa. Awalnya enggak. Awalnya tidak. Tapi setelah datang generasi yang selanjutnya, yang pertama yang orang-orang yang ngertinya sudah hilang, habis, mulai sama setan didatangin lagi, dibisiki seperti itu. Akhirnya para jamaah sekalian mulai mereka berdoa kepada patung-patung. Lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Nuh. Mereka sampai mengatakan para jamaah sekalian, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan ini patung-patung. Sudah, selesai sudah. Tuhannya patung. Doa sudah bukan ke Allah lagi, tapi ke patung. Ke benda mati. Ke barang mati, ngomong tidak bisa, dengar tidak bisa, ngasih manfaat tidak bisa, ngasih mudarat tidak bisa, bahkan kalau dihancurkan pun patungnya tidak bisa melawan. Kita lihat nanti para jamaah sekalian, skenario-nya selalu sama nanti para jamaah. Sifat kekufurannya selalu sama. Skenario-nya sama. Datang dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa alladhi sarraha bihi katsir min ahli al-ilm. Sebutkan di sini fa'abadu hadhihi suwar min dunillahi tabaraka wa ta'ala. Maka mereka menyembah patung-patung ini sudah tidak menyembah Allah lagi. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, dikatakan oleh banyak para ahli tafsir dan juga
dijelaskan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah wa Ummu Habibah wa huma zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ummu Salamah dan Ummu Habibah dua-duanya adalah istrinya Rasulullah SAW. Dzakarata kanisata ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir. Pernah melihat di Habasyah ada gereja. Habasyah dulu dikuasai sama orang Nasrani. Ya, Najasyi, rajanya Habasyah itu orang Nasrani tapi masuk Islam, tapi diam-diam masuk Islam. Disebutkan saat melihat gereja-gereja di sana, ya ada patung-patung di sana. Ya. Dzakarnaha lin Nabi SAW. Lalu mereka kasih tahu ke Rasulullah SAW. Karena Ummu Salamah dan Ummu Habibah bisa jadi atau mungkin ikut saat hijrah ke Habasyah waktu itu. Lihat ada gereja di sana, ada patung-patungnya. Saat kembali, saat mereka jadi istrinya Rasulullah SAW, ya cerita seperti dulu di Habasyah kita lihat ada patung-patung di gerejanya orang-orang Nasrani. Faqala salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ulaika kana fihimur rajul as-salih famata." Dahulu ada di kalangan mereka itu orang-orang soleh. Lalu orang-orang soleh itu meninggal dunia. Banau ala qabrihi masjidah. Ya. Lalu mereka membangun di atas kuburan nabinya itu masjid. Wasawwaru fiha tilka suwar, dibikin patung-patungnya sama mereka. Dan ingat kata Rasulullah, ulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Mereka itu adalah manusia-manusia paling buruk besok di hari kiamat. Bikin patung, patungnya disembah para jemaah. Ada orang soleh mati, kuburannya dibangun masjid di atasnya tempat ibadah, terus dikasih patungnya supaya orang datang ke sana beribadah di sana. Minta-minta sama patungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa misdaq hadza ma dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan diperkuat lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ayat-ayat yang sangat banyak menjelaskan masalah ini. Masalah satunya adalah wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana. Allah ceritakan, bangun di atas itu semua bangunan. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Dan mereka berkata, kami akan menjadikan ini sebagai masjid. Dijadikan tempat untuk ibadah, sholat di sana, diagungkan ini semua. Salah seorang di antara kita akan bertanya, gimana kalau kuburannya Rasulullah di Masjid Nabawi? Iya kan? Karena mau kasih perbedaan. Dua hal yang berbeda yang perlu kita ketahui. Antara kuburan yang ada kuburannya zaman sekarang, masjid yang ada kuburannya zaman sekarang, sama Masjid Nabawi. Dulu para jamaah mau tanya, Rasulullah meninggal di mana? Pegang ya, Rasulullah meninggal di, sepakat kita semua ya. Masjid Nabawinya di mana? Bukan di situ, di sebelahnya. Bukan di dalam rumahnya, bukan. Iya. Di sini sudah berbeda. Nabi Muhammad tidak dikubur di masjid. Nabi Muhammad dikubur di rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha. Sangat jelas. Jadi kalau ada masjid zaman sekarang ada kuburannya, berarti sudah berbeda sifatnya dengan sifatnya Masjid Nabawi sekarang. Masjid Nabawi itu kuburannya Rasulullah di rumahnya Aisyah, Masjid Nabawi di sebelahnya. Kalau masjid sekarang ada kuburannya orang, mungkin di situ kuburannya orang yang punya tanahnya masjidnya misalkan, terus dibangun masjid. Apakah seperti itu kuburannya Rasulullah SAW? Tidak. Paham ya? Atau mungkin yang kedua modelnya, ada masjid dikasih kuburan. Iya. Sama enggak sama Rasulullah SAW? Dan juga kita perlu tahu para jamaah sekalian, itu di zamannya Khalifah Umar bin Khattab
Itu rumahnya Aisyah, tanahnya mau dibeli sama khalifah untuk perluasan masjid, tapi sama Aisyah tidak dikasih. Ini bukti para jamaah sekalian, Rasulullah tidak dikubur di masjid, Rasulullah dikubur di rumahnya, di satu ruangan di rumahnya Rasulullah SAW. Dan ini Nabi, kita tahu tadi kekhususannya Nabi, bahwasanya Nabi itu dikubur di tempat dia mati. Lain sama kita yang bukan Nabi. Enggak, anak punya masjid, anak dikubur di masjid anak. Dilarang sama Rasulullah SAW. Adapun sekarang yang kita lihat rumahnya Aisyah radhiyallahu anha masuk sedikit ke daerah masjid, itu ada kesalahan. Kesalahan salah satu khalifah. Dan ini sudah ditegur sama banyak para ulama. Makanya kalau antum lihat, ini rumahnya Aisyah, habis itu jalan begitu, orang yang ziarah, yang salam ke makamnya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, dan juga kepada Amirul Mukminin Abu Bakar dan Umar, habis itu langsung keluar, iya kan? Langsung pintu keluar, yang sudah pernah ke sana tahu. Karena sudah tidak boleh lagi untuk melawaskan masjid ke sana, tidak boleh. Karena memang ini salah, ini posisinya. Mestinya ini ada di luar atapnya masjid. Dan para ulama mengatakan, antara masjid dan kuburan harus dikasih pembatas. Masjid sama kuburan harus ada pembatasnya. Masjid-masjid, kuburan-kuburan. Makanya tembok yang kita lihat, yang di dalamnya kita lihat ada terawang-terawang itu di kuburannya Rasulullah SAW, itu bukan kuburan Nabi, bukan. Bukan di bawah itu Nabi dikubur. Ada 3 lapis tembok di dalam, baru sampai ke dalam kuburannya Rasulullah SAW. Jadi ada temboknya kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, habis itu tembok tanahnya rumah itu, habis itu temboknya masjid. Ada 3. Jadi berbeda jemaah. Dan dimodelin temboknya model segitiga biar tidak bisa dikatakan orang sholat ngadep ke kuburannya Rasulullah SAW. Jadi misal ada masjid di sini, terus di depannya masjid ada tembok, terus ada jalanan, terus ada temboknya kuburan, terus ada kuburan. Atau bahkan Syekh Ibnu Utsaimin bilang, kalau ada masjid, terus di depannya ada temboknya sudah berdiri, terus di depannya ada tanah milik kuburan, tidak masalah. Tapi ada yang lebih berhati-hati, harus ada 2 pembatasnya temboknya. Adapun di kuburannya Rasulullah, dikasih 3 lapis makanya. Temboknya kamarnya Aisyah, terus ada tembok lagi, terus temboknya masjid. Biar tidak dikatakan itu adalah masjid, bukan. Itu bukan bagian dari masjid. Sebagai contoh, di sini, Bang Azrul punya tanah 1 hektar. Dia bebaskan tanah nih, ini 2000 dibebasin satu-satu. Diambil semua sertifikatnya, semuanya dibayarin. Di tengah-tengah ada tanahnya Haji Dori. Karena harganya mahal, Haji Dori minta tinggi, kalau tidak tinggi tidak mau dijual. Tidak dijual-jual sama Haji Dori, tidak mau. Ditawar sama Bang Azrul, tidak dikasih. Ini tanah para jamaah. Semuanya dikelilingi sama tanahnya Bang Azrul. Di tengah punya Haji Dori. Apa ini tanah jadi tanahnya Bang Azrul? Tidak. Ya itu yang terjadi. Bisa dibilang di sekitarannya masjid, tapi di tengah itu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tidak bisa diganggu gugat itu. Dan berbeda jauh sifatnya dengan masjid-masjid yang ada kuburan zaman sekarang. Sangat jauh bedanya. Dan Rasulullah larang menjadikan masjid sebagai kuburan atau kuburan dijadiin masjid. Dan Rasulullah doa, ya Allah jangan jadikan kuburanku sesembahan selain Allah. Sesuatu yang disembah, Rasulullah yang doa kepada Allah, jangan sampai kuburan Anda dijadikan sesuatu yang disembah. Dan kita tahu doanya Rasulullah mustajab. Jadi ini sedikit maklumat, kalau ada yang bertanya, kenapa kok seolah-olah itu boleh, kok yang lain kok tidak boleh. Itu insya Allah sedikit maklumat ini bisa membantu. Dan masih ada lain, banyak para jemaah. Bantahan para ulama, ada 15 bantahan para jemaah. Ya, yang membedakan antara kuburannya Rasulullah yang ada sekarang sama masjid-masjid lain yang ada kuburannya. Nanti itu dibahas pada waktu di khusus pembahasannya sendiri. Lalu para jemaah sekalian, kita kembali ke surat Hud. Ya, jam berapa sekarang jemaah? Oh masih lama, aman.
Surat Hud ayat 25. Yang ada handphone bisa dibuka. Ya, Surat Hud ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini surat Hud itu ada di juz 12 ya, halaman 224 kalau Quran Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin." Sudah ketemu para jemaah? Surat Hud ayat 25, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin." Kami telah utus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Inni lakum nadhirum mubin." Aku bagi kalian adalah pengingat, membawa kabar, membawa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isi peringatannya para jamaah? Ini ingat para jamaah. Ini nanti bahasanya sama semua. Siapapun nabi yang ada ceritanya di Al-Qur'an, yang dibawa peringatannya sama. Inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah. Jangan kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi Nuh, "Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim." Karena sungguh aku takut bagi kalian azab yang sangat pedih. Ya, di surat Nuh sama. Inni lakum nadhirum mubin. Sama persis bahasanya seperti ini. Ani abudullaha wattaquhu wa ati'un. Seperti itu bunyinya. Sembahlah Allah semata, jangan sembah selain Allah SWT, wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taat kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama pesannya di surat Nuh juga sama. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Dan lihat kita apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Berkatalah orang-orang kafir dari kaumnya, "Ma naraka illa basharan mithlana." Oh, kita lihat, sombong itu membinasakan para jemaah. Dan mereka kaum kufar tidak mau nerima dakwahnya para nabi dan rasul. Yang pertama karena sombong, sama seperti setan persis. Kenapa? Setan disuruh sujud Nabi Adam, tidak mau. Sombong. Anak engkau ciptakan dari api ya Allah, Adam dari tanah. Gimana anak bisa sujud sama Adam? Tidak mungkin. Anak yang lebih baik. Anak khairum minhu. Tidak mungkin anak sujud kepada yang lebih rendah derajatnya dari anak. Itu setan. Kita lihat orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, apa yang mereka buat? Alla ta'budu illallah. Jangan kalian sembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkata orang-orang kafir di kalangan Nabi Nuh alaihissalam, "Ma naraka illa basharan mithlana." Nuh, kami tidak melihatmu melainkan kamu itu sama kayak kami, sama-sama manusia. Jangan sok bilang kirim dari Allah dan lain-lain, jangan. Kita ini sama-sama manusia. Subhanallah. Banyak zaman sekarang orang-orang yang bernarasi seperti ini sekarang. Dasar sok lah, bahasanya begitu sekarang ya. Jangan sok islamilah. Allahu Akbar. Mana raka illa basyaran mithlana. Ditambah lagi sama kaumnya. Mana raka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan kami tidak melihat pengikutmu itu illa aradhiluna, kecuali orang-orang rendahan di antara kami. Ini orang-orang kalau kaya, sombong, tidak mau menerima kebenaran, ya, sama seperti kaum-kaum kufar. Orang-orang kaya, dia merasa intelektual. Jadi ini bahasanya. Kami tidak melihat pengikutmu itu kecuali orang-orang rendahan di antara kami, badiyar ra'i, yang omongannya sama kami tidak pernah didengar. Tidak pantas untuk berbicara, bukan orang intelektual, bukan kalangan intelektual.
Itu pengikutmu wahai Nuh, kami tidak mau. Sudah kamu sama kami sama, tapi kamu ngaku-ngaku jadi nabi, yang pengikutmu orang-orang bodoh dari kami, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang miskin. Ditambah lagi sama kaumnya Nabi Nuh, wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Kami tidak melihat engkau memiliki kelebihan daripada kami. Bal nadhunnukum kadzibin, bahkan kami mengira kamu ini semua pendusta. Allahu Akbar. Gimana ceritanya? Sama. Nabi Muhammad dibilang pendusta, ya. Nabi Isa, Nabi Musa, sama semua. Dibilang tukang sihir, dibilang dukun, sama persis skenarionya, sama, ada bedanya. Padahal mereka tidak pernah berjumpa satu dengan yang lain, jamaah. Zaman dulu udah ada YouTube, ada rekaman, orang sudah mati direkam bisa didengar sama orang yang selanjutnya yang datang. Tidak ada. Tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon, tidak ada. Tapi subhanallah, seakan-akan mereka ini saling berjumpa satu dengan yang lain, sehingga skenarionya sama terus. Tapi kita lihat kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Qala ya qaumi, wahai kaumku, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Apakah kalian lihat saat datang kepadaku bayyinatan min rabbi, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa atani rahmatan min indi, dan turun kepadaku rahmat untuk kita semua ini, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ummiyat alaikum, yang mana rahmat itu tidak kalian rasa sebenarnya, tidak kalian lihat. Ya. Jadi ya syariat Allah turunkan ini rahmat buat kita jamaah. Yang mana kita tahu, tadi kita sudah bahas, kita butuh syariat ini lebih dari butuh kita kepada makan, minum, dan yang lain-lain. Bahkan butuh kita kepada oksigen. Syariat. Ada orang-orang yang anti sama syariat sekarang. Jangan sok paling syariat paling benar. Disebutlah itu nama ustaz-ustaz. Jangan menjajah Indonesia, katanya. Subhanallah, ustaz bilang jajah. Jajah itu pakai senjata para jamaah. Perang, ditindas orang, dibunuh. Mana ada ustaz kita yang bunuh orang? Turun rahmat dari Allah kepada kami yang kalian tidak lihat, kata Nabi Nuh. Kebetulan turunnya ke anak, kata Nabi Nuh. Fa'ummiyat alaikum, tidak kelihatan sama kalian. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Dan gimana anak memaksa kalian, sedangkan kalian itu tidak suka sepertinya sama anak. Wa ya qaumi, subhanallah. Wahai kaum, kita lihat dakwahnya para nabi dan rasul. Wa ya qaumi, la as'alukum alaihi mala. Aku tidak minta uang dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Semua ini lillah. Semua ini aku lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ma ana bitaridil ladina amanu, dan aku tidak bisa mengusir orang-orang yang beriman. Jadi bisa dibilang orang-orang kaya-kaya ini, orang-orang yang terpandang ini karena gengsi mau masuk Islam, ya. Ada bahasa-bahasa dari mereka, usir dulu pengikutmu yang sudah masuk Islam, tidak usah dekat-dekat, baru kami mau. Katanya Nabi Nuh, wa ma ana bitaridil ladina amanu, ana tidak bisa mengusir mereka. Innahum mulaqu rabbihim, karena mereka juga kelak akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakinni arakum qauman tajhalun. Dan aku lihat, ya, engkau ini kaum yang jahil, tidak ngerti. Nabi Nuh diajari pelan-pelan. Wa ya qaumi, wahai kaumku, may yansuruni minallahi in tarattuhum. Siapa besok yang membelaku di hadapan Allah kalau sama aku diusir orang-orang ini? Afala tadhakkarun, tidaklah kalian mau berpikir? Wala aqulu lakum indi khazainullah, dan aku tidak bilang kepada kalian aku memiliki rahasia-rahasia Allah. Kita lihat nih para jamaah. Ya, ini bukti. Ya, Nabi dan Rasul itu tidak tahu ilmu gaib. Kecuali ilmu yang memang sama Allah dikasih tahu. Bukan terus sama Allah dikasih kunci, fadhal ini pakai kuncinya, ilmu gaib apa yang kamu mau tahu kamu silahkan tahu. Enggak. Hanya poin-poin saja. Allah mau kasih tahu ini semua Allah dikasih tahu. Ilmu gaib yang sangat luas Allah tahu, tidak dikasih tahu. Nabi tidak tahu.
Makanya Nabi Nuh pun bilang, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak katakan kepada kalian, aku punya kunci-kunci ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaiba. Aku juga tidak ngaku tahu ilmu gaib. Aku tidak tahu ilmu gaib, kata Nabi Nuh. Wala aqulu inni malak, dan aku juga tidak mengaku, tidak bilang bahwasanya aku ini seorang malaikat. Wala aqulu lil ladzina tasjari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khairan. Dan aku juga tidak bilang mereka-mereka yang sama kalian dipandang rendahan itu, Allah tidak bisa memberi kebaikan kepada mereka. Ya, meskipun di matamu, di mata kalian ini orang-orang rendahan, tapi bisa jadi Allah beri kebaikan kepada mereka, kata Nabi Nuh alaihissalam. Allahu a'lamu bima fi anfusihim, karena hakikatnya Allah lebih tahu isi hati mereka. Inni idzan laminadh dhalimin. Aku tidak mau mengusir mereka-mereka, tidak mau ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, tidak mau ngaku-ngaku tahu punya ilmu perbendaharaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku mengaku itu berarti aku orang-orang zalim, kata Nabi Nuh alaihissalam. Kita lihat jamaah Nabi Nuh alaihissalam. Tidak meninggi, ngajak, ayo kita sama-sama. Kita lihat apa yang dikatakan sama kaumnya. Qalu ya Nuh qad jadaltana. Wahai Nuh, sudah terlalu banyak engkau berdebat. Karena setiap hari jamaah Nabi Nuh alaihissalam, setiap hari, setiap waktu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Nuh, qala rabbi, kata Nabi, ya Allah, inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Sungguh aku berdakwah kepada kaumku lailan wa nahar, siang malam. Wa lam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tidaklah ini dakwahku ini kecuali hanya membuat mereka semakin jauh, semakin lari. Wa inni kullama da'awtuhum, kata Nabi Nuh, dan aku setiap aku dakwahi mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, ya, tangannya ditaruh di kupingnya, ditutup gini para jamaah. Wastaghshaw thiyabahum, ditutup telinganya. Wa asarru, dan semakin hari semakin jadi. Wastakbaru istikbaru, semakin hari semakin sombong. Kalau didakwahkan gini di depan orang umum begini, gengsi menerima dakwah. Subhanallah. Ini cobaannya para rasul, jemaah. Cobaannya para nabi dan rasul. Dikasih keistimewaan sama Allah, tapi cobaannya pun berat. Tsumma inni da'autuhum jihara, kata dia di surat. Lalu ya Allah, aku dakwahkan dia secara terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Ana datangin satu-satu sendiri-sendiri, barangkali gengsi. Aku katakan kepada mereka, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayo istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, karena sungguh Allah Maha mengampuni. Kita lihat para jemaah sekalian, apa yang dikatakan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, engkau telah terlalu banyak berbicara. Tartajidalana, terlalu banyak omong. Ngancam-ngancam pakai adab Allah segala, kata dia. Sudah dosa banyak omong. Fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkan adab Allah yang kamu janjikan itu kalau kamu memang jujur. Sudah, tidak usah banyak omong. Bayangkan jemaah, hati kalau sudah ditancap stempel sama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari keimanan, tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya itu jadinya. Didatangkan sama Nabi Nuh alaihissalam bukti-bukti keesaan Allah, bukti-bukti kehebatan Allah, bukti-bukti adanya Allah. Yursilis samaa alaikum midrara. Siapa yang ngasih hujan kalian, kata Nabi Nuh? Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Setiap hari kalian dikasih rezeki, dikasih harta, punya anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah bikin miliki kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Allah kasih kalian sungai-sungai. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Waqad khalaqakum atwara.
sedangkan Allah sudah ciptakan kalian perlahan-lahan sampai kalian sempurna. Subhanallah. Diingetin sama Nabi Nuh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu hakikatnya tidak punya apa-apa. Hujan itu yang kirim Allah. Ini semua pertanian dan yang lain-lain dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau menerimanya, hanya bilang Nabi Nuh banyak omong, sudah tidak usah bertele-tele, mau adab, turunin, sudah. Kalau memang kamu mengancam kami dengan azab, turunin aja, tidak usah bertele-tele. Dijawablah sama Nabi Nuh. Qala innama ya'tikum bihillahu insya. Yang bisa datengin itu hanya Allah kalau Allah kehendaki. Jadi kita bilang kalau ada apa-apa ya para jamaah bilang insya Allah. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngancam itu bukan ana, tapi Allah yang nyuruh aku untuk sampaikan ke kalian. Kalau kalian tidak mau bertaat sama Allah, ya kalian akan diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum. Dan sungguh tidak ada manfaatnya ini. Ya nasihat-nasihatku ya. In kana Allah yuridu an yughwiyakum. Kalau Allah memang mau menyesatkan kalian. Wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Ya sungguh Allah adalah Tuhan kalian dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Am yaqulu naftara, kata mereka Nuh bohong. Katanya mau turunin azab, disuruh turunin azab, ngomongnya panjang lebar lagi. Katanya dari Allah lah, apalah. Am yaqulu naftara, bohong kamu. Katanya Nabi Nuh, qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Kalau memang aku bohong, maka kebohonganku itu bagiku. Aku yang dosa besok. Wa ana bari'un mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari apa? Dosa-dosa kalian, kata Nabi Nuh. Ana sudah sampaikan, ana sudah ngomong siang malam, ana sudah ingatkan, bahkan para jamaah sekalian disebutkan oleh Allah SWT, kami telah utus Nuh ya, 1000 tahun illa khamsina ama. 1000 tahun kecuali 50. Berarti berapa? 950 tahun. Tidaklah datang para jamaah, disifati sama Allah atawasau bih. Kekufuran mereka itu bukan dialami di satu generasi saja. Rasulullah berjumpa dengan beberapa, Nabi Nuh alaihissalam berjumpa dengan beberapa generasi. Kalau hidup 950 tahun berdakwah, diutus jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Dakwahnya 950 tahun, sudah 990 tahun umurnya. Belum lagi masih ada waktu bikin bahtera nanti, belum lagi adab Allah turun, belum lagi kehidupan setelah turunnya adab Allah. Dihitung-hitung kira-kira umurnya Nabi Nuh 1200-an kira-kira. Kira-kira. Itu para jemaah 950 tahun. Setiap mati generasi yang mau mati ini bapaknya wasiat ke anaknya, saya wasiat kepadamu, jangan percaya sama Nuh. Ini orang pembohong menyesatkan orang. Bayangkan. Dari saking hatinya sudah distempel sama Allah SWT. Orang mau mati, sekaratul maut, wasiat ke anaknya, dikumpulin anaknya, wasiat saya satu, jangan kamu beriman sama Nuh. Ini orang pembohong, jangan dipegang omongannya. Generasi yang ini didakwahi lagi sama Nabi Nuh alaihissalam. Saat sudah mau mati, wasiatnya sama, wahai anak-anak, jangan percaya sama dia. Jangan diikutin dia. Bergenerasi-generasi para jamaah sekalian seperti itu. Ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menantang Nabi Nuh alaihissalam, setiap kaum ngomongnya seperti itu, kamu bohong. Ditutup telinganya. Dan kita lihat seorang Rasul para jamaah, datang sesuatu yang menyedihkan di hidupnya, angkat tangan jamaah, minta sama Allah, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan rame-rame bikin status.
Lapor ke teman, lapor ke sini, lapor ke sana. Angkat tangan, pola Rabbi, ya Allah. Aku sudah dakwahkan kaumku, ya Allah. Tapi kok mereka tambah lari, ya Allah. Lapor sama Allah Subhanahu wa taala. Ribut sama kaumnya setiap hari, tidak didengerin ngomong dan yang seterusnya. Sampai 950 tahun berdakwah yang sama, dakwah tauhid, pemurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu saja isi dakwahnya Nabi Nuh. 950 tahun jamaah. Orang zaman sekarang berdakwah baru 2 minggu, sebulan, 1 tahun, yang datang di masjid cuma 1-2 orang, berhenti dakwah. Udah, anak kayaknya tidak pantas berdakwah. Subhanallah. Nabi Nuh para jamaah 950 tahun, yang ikut hanya 40 orang. Ada pendapat yang kedua bilang 80 orang. Okelah 80 orang. Belum tentu setiap 100 tahun ikut 1 orang. Nah, setiap 100 tahun belum tentu 10 orang yang ikut. Kalau setiap 100 tahun ada 10 orang yang ikut, ya berarti 95 orang pengikutnya. Ini cuma 80, bahkan ada yang bilang cuma 40. Ini juga ngasih tahu kita para jamaah. Kita mau nilai kebenaran seseorang itu jangan dilihat dari banyaknya jamaahnya. Jangan kita lihat dari banyaknya followersnya. Karena orang ulul azmi minar rasul yang pertama Allah utus, seorang rasul pengikutnya 40. Bahkan kelak ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Apa terus dia salah? Oh, dia itu terlalu keras, makanya tidak ada yang ikut. Apa begitu? Tolak ukur kebenaran itu bukan banyaknya pengikut jamaah. Tolak ukur kebenaran itu apa yang disampaikan. Kalau Nabi Nuh pengikutnya cuma 40 orang, dakwah 950 tahun. Bahkan ada yang lebih parah lagi, nanti Nabi di hari kiamat berdiri tidak punya kaum sama sekali. Apa artinya kita? Apa artinya kita para jamaah? Akhirnya para jamaah sekalian, sudah seperti itu 950 tahun, terus Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Orang sudah dakwah 950 tahun para jamaah, ya sudah. Gimana? Bukan Nabi Nuh yang menghentikan dakwahnya, tapi langsung turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa uhiya ila Nuhin. Allah. Diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak akan beriman dari kaummu lagi kecuali yang sudah beriman saja. 40 itu, ya sudah 40 itu yang hanya beriman. Berhenti dakwah, sudah yang beriman hanya 40. Ditutup pintunya sama Allah Subhanahu wa taala, habis. Ditutup sama Allah, dikunci sudah. Dikasih waktu yang sangat panjang sama Allah, tapi sama mereka sudah tidak mau digubris lagi. Dikunci sekarang sama Allah, sudah berhenti, tidak ada yang ikut lagi. Distempel sama Allah hatinya para jamaah, tidak bisa menerima kebenaran lagi. Dan janganlah engkau hiraukan perlakuan mereka. Sudah, Nabi Nuh ini sedih para jamaah. Ayo, jangan tunggu azab Allah. Ayo, sedih Nabi Nuh ini ngelihat mereka. Jadi semua Nabi Nuh didatangin terus. Setiap didatangin ditutup telinganya, diusir. Kamu orang gila, tidak usah deket-deket. Seperti itu jamaah Nabi Nuh alaihissalam. Kita dakwah sekarang duduk di masjid, orang datang. Nabi Nuh datangi mereka, diusir, tutup telinga, bajunya ditutup masuk. Sudah ngomongnya. Sekarang wahai Nuh, tidak usah lagi hiraukan mereka. Jangan kesian lagi sama mereka. Udah selesai. Sekarang wahai Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Sekarang fokus bikin bahtera. Di atas bantuan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, di atas penjagaan kami, wala tuqatibni fil ladina zalamu, dan jangan laporan lagi masalah orang-orang yang tidak mau ikut itu tadi. Karena Nabi Nuh laporan ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anak sudah dakwah tapi mereka tidak. Anak sudah ya Allah tapi tidak mau.
Wala tukhatibni fil ladina dzalamu. Jangan lagi bahas itu cerita orang-orang. Innahum mughraqun. Mereka semua akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhan. Awal dari kebinasaan satu kaum yang sama Allah mau dihabisi para jamaah karena kesyirikan yang mereka perbuat. Sama Allah dikasih peringatan 950 tahun, namun mereka tidak mau mengikutinya. Dan sungguh firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam bikin bahtera. Dikatakan dari kisah-kisah yang banyak dalam kitab Bidayah wa Nihayah, panjang lebar para jamaah, Nabi Nuh itu butuh waktu kira-kira 60 tahun untuk bangun bahtera. Besarnya bahtera itu para jamaah. Zaman dulu udah ada forklift angkat barang. Udah ada derek gitu. Atau apa yang di gedung-gedung itu yang begini buat ngangkat, apa namanya itu jamaah? Keren, enggak ada. Dan kayu tidak semudah itu para jamaah sekalian untuk ditebang. Jadi Nabi Nuh diceritakan tanam pohon dulu. Sampai pohonnya besar ditebang. Ada yang bilang sama Allah diutus dibantu sama malaikat. Bikin bahtera, panjangnya bahteranya kira-kira 200 meter, lebarnya ada yang bilang kira-kira 80 meter, tingginya ada yang bilang kira-kira 100 meter. 280, 100. Gedenya kayak apa ya, Pak? Handmade. Pakai tangan bikinnya, nggak pakai mesin. Allah yang jaga, Allah yang bantu Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada yang bilang Nabi Nuh itu bikin bahteranya agak sedikit di atas bukit para jemaah. Kita lihat cara Allah semakin menyesatkan orang-orang yang sesat di atas muka bumi. Sudah ditutup pintu hidayah, semakin sama Allah disesatkan. Bikin bahtera agak sedikit ada di bukit. Katanya orang-orang, Nuh, sudah berhenti ente jadi nabi. Ente sudah berhenti jadi nabi. Ente sekarang jadi tukang kayu. Dia lihat lagi diserut kayunya, mungkin sudah ditebang pohon-pohonnya. Jadi tukang kayu sekarang. Tidak dihiraukan. Kata Allah, wala tukhatibni fil ladina dzalamu. Tidak usah bahas lagi itu orang-orang yang tidak beriman. Allah menghancurkan semua. Jadi tukang kayu ente. Ini kan benar kita bilang. Ini memang nabi karbitan, ini nabi bohong nih. Sekarang jadi tukang kayu, berhenti dia dakwah sekarang. Dibiarin sama Nabi Nuh alaihissalam. Mulai disusun itu bahtera para jamaah. Orang sudah bisa lihat. Orang yang pakai akal, ini ada sesuatu pasti. Dia selama ini dakwah, ngancam sama adab Allah, sekarang bikin bahtera. Di atas agak ke bukit. Ini ada sesuatu mau datang berarti. Tapi mereka enggak. Semakin dihina Nabi Nuh alaihissalam. Nuh, memang selama ini kita ya bener dah ikut sama ente selama ini. Kenapa? Ente gila bikin kapal di atas bukit. Bikin kapal sana di pinggir laut. Semakin jadi para jemaah. Kita lihat cara Allah semakin menjauhkan orang dari hidayah. Kalau sama Allah sudah dikunci, bukan tidak bisa dia datang ke sana. Semakin jauh adanya. Oh, nah itu lihat orang gila bikin kapalnya aja di atas bukit. Syukur kita selama ini tidak ikut. Kita lihat jemaah. Qala in tasharu minna, ya kata di sini disebutkan wa yasna'ul fulka. Akhirnya bangun kapal. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Setiap datang kaum lewat diejek sama kaumnya. Dibiarin sama Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya bilang, in taskharu minna. Sekarang kalian bisa menghina kami. In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kami kelak yang akan menghina kalian besok pada waktunya kalau sudah datang. Fasawfa ta'lamun, dan kalian semua akan tahu kata Nabi Nuh. Man ya'tihi adzabun yukhzi. Siapa nanti yang kena azab Allah kalau azab Allah sudah datang? Siapa yang akan dihinakan sama Allah dengan azabnya kalau azab itu datang? Wa yahillu alaihi adzabun muqim. Dan siapa yang akan diterjang sama azab Allah yang sangat dahsyat?
Jadi kapalnya sekarang para jamaah. Sudah berdiri kapal itu hatta idza jaa amruna. Sampai saat datang perkara kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa farat tanur. Di setiap rumah mereka itu para jamaah punya tungku untuk masak. Mereka gali tanah di situ, ditaruh apinya di sana, ditaruh. Itu namanya tanur. Wa farat tanur. Dan air sudah mulai keluar dari setiap lubang yang ada di atas muka bumi ini. Termasuk dapur-dapur mereka itu air sudah mulai keluar dari situ jamaah. Ya. Kul nahmil fiha min kullin zawjain itsnain. Wahai Nuh, kamu angkut semua makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini, hewan-hewan dan orang-orang yang beriman di antara yang beriman kepadamu, disuruh angkat sama Nabi Nuh, suruh aja. Semut 2, betina sama jantan. Ular, sapi, gajah, macan, singa, semuanya naik. Kambing, semuanya naik para jamaah, baris. Naik ke atas bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya ya, para ulama kalau bilang jalan keselamatan itu adalah Safinatun Nuh. Ya, dipermisalkan keselamatan itu adalah bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang naik pasti selamat, yang tidak naik pasti celaka, hancur, binasa para jamaah. Berangkat semua ini, hewan-hewan ini semua. Hewan itu disayang sama Allah jamaah. Ya, tidak pantas mati, diangkut semua sama Allah. Dia tidak salah. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya jamaah. Tidak pernah menzalimi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah mau dihabisi, dihabisi. Tapi memang mereka yang pantas untuk dihabisi di atas muka bumi. Akhirnya naik semua itu binatang para jamaah sekalian. Ya. Berjantan dan betina. Ya. Illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh. Disuruh naikkan semua itu hewan-hewan dan orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman kecuali sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, tidak ada lubang di atas muka bumi ini, sumur, lubang kecil, tempat masak tungku, semua jeglongan-jeglongan di atas muka bumi ini dikatakan oleh para ulama memancarkan air para jamaah. Tidak perlu mesin air untuk nyedot air dari dalam sumur. Muncrat airnya semua para jamaah dari atas muka bumi ini. Belum cukup itu. Allah hujani dengan hujan yang disifati oleh Allah bima'in munhamil. Itu hujannya bukan rintik-rintik gini jamaah. Kayak antum di lantai 1 disiram sama ember sama orang dari lantai 2. Gimana rasanya? Terus airnya turun kayak air terjun. Itu air yang Allah kirim kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau beriman. Dari bumi keluar air, dari langit keluar air juga. Ditumpahin sama Allah air di atas. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Irkabu fiha, kata Nabi Nuh, ayo naik. Bismillahi majraha wa mursaha. Bismillah dengan nama Allah yang bisa menjalankan bahtera ini. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguh Allah itu ya, Maha Pengampun. Tuhanku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Datang itu air para jamaah, dikatakan ada salah seorang ya kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman, dia lari para jamaah dikejar sama air. Nyari dataran tinggi, dia gendong anaknya. Ini Israiliyat kan. Cerita ini diceritakan di kisah-kisahnya Bani Israel, Israiliyat. Diceritakan oleh Israiliyat. Ibu ini lari bawa anaknya sampai ke bukit, naik airnya para jamaah.
Airnya naik. Dikejar lagi sama air. Dia lari lagi ke yang lebih tinggi. Dikejar lagi sama air. Lari lagi ke atas. Sampai di ujung gunung di atas. Air itu naik ke kakinya, ke betisnya, ke badannya. Sampai anaknya sama dia diangkat. Sampai semuanya tenggelam para jemaah. Habis semua. Tidak ada tempat untuk bersembunyi jemaah. Semuanya dihabisi oleh Allah. Bumi semuanya tenggelam. Yang selamat hanya yang ada di bahteranya Nabi Nuh saja. Kita kemarin digoyang sama gempa para jamaah. Gawat semuanya jamaah. Kabur, lari. Ana pernah berdiri di titik gempa para jamaah. Wallahi sepeda motor itu sama orang dibuang jamaah. Motor yang sama mereka dibeli mungkin belum lunas, mungkin harta satu-satunya itu yang dia punya, wallahi dibuang jamaah. Mobil yang dia bangga-banggakan, kabur dia, loncat dari mobilnya, keluar dari mobilnya jamaah. Itu gempa bumi. Ini air. Dikejar sama air jamaah. Disebutkan di sini, wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal. Bahtera ini berjalan para jamaah mengarungi ombak yang tingginya seperti gunung. Kalau tsunami cuma 20 meter, 30 meter bisa menghancurkan. Ya, di Melabuh dulu di Aceh. Semuanya hancur rata, tidak ada sisanya. Ini ombaknya seperti gunung. Gunung yang paling pendek itu tingginya berapa sih? 1 kilo? 800 meter? Antum mau lari kemana? Kalau ombaknya tingginya 800 meter, tajri bihim fi maujin kal jibal. Bahtera itu berjalan di atas, ya, mengarungi ombak yang tingginya seperti gunung. Di waktu itu Nabi Nuh lihat anaknya. Nabi Nuh punya anak 4. Namanya Sam, Ham, Yam, dan Yafith. 4. Yang mana salah satu di antara mereka disebutkan namanya Kan'an. Kan'an itu kalau tidak salah yang Iyam namanya. Kan'an disebut, bahasanya Ahlul Kitab, dia tidak beriman, tidak mau ikut sama bapaknya. Tenggelam jamaah. Saat Nabi Nuh ada di bahteranya, lihat anaknya. Ya. Yang mana di ayat yang sebelumnya Allah SWT bilang, disuruh bawa semua wa ahlaka. Bawa juga keluargamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Nabi Nuh ini keluarganya Nabi Nuh bukan? Keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man. Disuruh bawa semua. Tapi saat itu anaknya Nabi Nuh tidak mau beriman sama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh lihat lagi tenggelam. Berenang dia, cari tempat untuk menyelamatkan diri. Dipanggil sama abahnya. Wa nada Nuhun ibnahu, anakku ayo ikut. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai ananda ayo naik. Ikut sama ana. Wa la takum ma'al kafirin, jangan kamu sama orang-orang kafir. Apa yang dikatakan sama anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anak mau berenang ke gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air ini. Sudah dikasih tahu sama Nabi Nuh. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat hari ini, kata Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya habis. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughrakin. Lagi ngobrol begitu, lagi dijelasin, tahu-tahu datang ombak itu besar jamaah, digulung sama ombak anaknya jamaah di depannya bapaknya jamaah. Habis. Wa qiya ya ardu bla'i ma'iki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'. Setelah itu sudah tenggelam semua, sudah meninggal semua, mati. Yang mana Nabi Nuh alaihissalam sudah angkat tangan sebelumnya
Qala rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisain satu orang kafir di atas muka bumi ini. Jangan ya Allah. Kenapa? Innaka intadarhum yudhillu ibadak. Sungguh, kalau ada satu engkau sisain di atas muka bumi ini, ia akan menyesatkan ini yang lain yang beriman ya Allah. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan tidaklah orang-orang kafir ini melahirkan kecuali orang-orang fajir, orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir yang membangkang ya Allah. Suruh habisi semua. Nabi Nuh angkat tangan. Diterima doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dihabisi semua sama Allah jemaah. Tidak ada sisanya. Bumi semua tenggelam. Sampai sekiranya semua sudah mati, kelelap semuanya, tidak bisa bantu dirinya sendiri. Sama Allah diperintahkan kepada bumi, serap lagi airnya, dan langit berhenti menurunkan air. Berhenti. Wa khudhiyal amru wastawat 'alal judi. Habis, selesai perkaranya, dan sekarang kapalnya bertengger di salah satu tempat namanya Judi. Wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Maka dikatakan, jauhlah sana, binasalah sana, wahai kalian, wahai orang-orang yang zalim. Para jamaah sekalian yang semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau azab kita, sebentar kita semuanya binasa. Gempa bumi, tanah longsor, tahu-tahu tanahnya cemplung masuk ke dalam tanah. Kemarin terjadi di Surabaya, tahu-tahu jalanannya ambles, lubang besar. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada gempa bumi, tidak ada monster yang injek, tidak ada. Tahu-tahu lubang itu tanah. Amblas, jatuh. Syukur mungkin tidak ada korban yang sampai mati, atau mungkin ada korban yang meninggal dunia, Anda tidak tahu. Lubang sedalam berpuluh meter ke dalam. Kalau Allah mau, tidak ada yang bisa lari jamaah. Afa amina ahlul qura. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka para penduduk bumi ini merasa aman dari azab kami, kata Allah Subhanahu wa taala, di malam hari saat mereka tidur, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur enak di malam hari, lupa suatu saat azab Allah itu bisa turun jemaah. Awa amina ahlul qura ayyatiyahu ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari azab kami saat di siang hari, saat mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah wala ya'man makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar, dari azab Allah? Dan tidaklah ada orang yang merasa aman dari itu semua kecuali orang-orang yang merugi. Para jamaah sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah ini bisa menjadi pegangan untuk kita. Jangan dekat-dekat sama yang namanya syirik, jangan dekat-dekat sama yang namanya sombong, jangan dekat-dekat sama yang namanya maksiat, jangan dekat-dekat sama yang namanya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua dapat mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita di atas Islam, mematikan kita di atas tauhid dan hidayah. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan, ada lanjutan setelah atau selesai? Karena rasa selesai sudah, insyaallah semuanya sudah jelas. Apa yang mau anda sampaikan sudah anda sampaikan para jamaah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.